kabar itu beneran dari langit nggak sih? Karena biasanya kalau wisik itu nggak boleh di lek zaman dulu ya, setahuku nggak boleh di vulgarity loh. Tapi sekarang ini prediksi semua kan elek-elek kabeh toh. Dan itu didengarkan oleh segitu banyak orang, ribuan orang yang ngomong juga banyak banget gitu. Nah, ketika banyak atensi yang diberikan di situ, ya kemungkinan besar akan terjadi. Sangat bisa terjadi. Apa ya, hidup udah makin susah ya. Urip wis makin susah, cari penggawean juga susah, cari duit susah. Jadi orang itu akhirnya merasa terhibur dengan kehaluan-kehaluan itu. Makanya banyak banget tuh. Bayu, selamat malam Bunda Awang. Selamat malam. Ya, Bunda Awang sekarang in frame sama Mas Rozi. Mas Rozi. Aku familiar dengan wajahnya. Gitu ya? Wajahnya Pak Sarah. Pernah lihat berarti ya? Pernah ya. Ya? Ketok ganteng lah ini Gitu ya. Jadi gini, Bunda, saya bisa ketemu Bunda lagi ya. Syukur. Kemarin sebenarnya kita janjian pengen ketemu, cuman Bunda ada acara pengobatan di Solo kalau nggak salah ya. Iya. Ada di Solo. Oke lah, Bunda. Jadi sebelum nanti kita bicara tentang mindset, kekuatan pikiran, motivasi dan lain sebagainya, yang lagi trending di mana-mana itu banyak praktisi spiritual. Mohon maaf sebelumnya, yang memang selalu bikin ramalan-ramalan, prediksi-prediksi yang notabene kabar buruk, ya kan? Mengklaim kabar dari langit, tapi kabarnya itu kabar buruk. Gak ada yang bagus ya. Maka saya pengen deh konsultasi atau pandangan Bunda sendiri gitu ya. Sebenarnya bagaimana pendapat Bunda terhadap hal-hal seperti itu? Monggo Bun. Iki aku juga rada curcol dikit ya. Aku saja nggak cocok banget itu dengan konsep begitu. Pertama, sejak kecil itu kan aku udah deket banget dengan dunia spiritual, terus dunia goib dan lain-lain ya. Karena lingkunganku memang terbentuk begitu. Setauku, biasanya kalau ada sinyal-sinyal dulu ya waktu zaman bapakku, itu nggak boleh diceritain gitu. Hanya simbol-simbol, tapi nggak boleh diceritain secara vulgar. Kalau sekarang itu hampir semua orang kan bisa cerita, hampir semua orang bisa ngeramal, dan hampir semua orang itu bisa memprediksi. Nah, ini ya rodo ada pertanyaan, ini jadi bener nggak sih gitu? Kabar itu beneran dari langit nggak sih? Karena biasanya kalau wisik itu nggak boleh di lek zaman dulu ya, setahuku nggak boleh di vulgarity gitu, nggak boleh didetail hanya kisi-kisinya aja gitu, sinyal-sinyal aja. Tapi sekarang kan kayak sebuah wacana. Kalau aku ngeliat sih, ya itu wacana. Iya. Jadi nggak boleh digembar-gemborkan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya digembar-gemborkan terus kemudian justru banyak orang percaya gitu, potensi untuk terjadi itu sebenarnya ada apa enggak Bunda? Ya semakin besar. Gitu ya. Iya. Semakin banyak orang yang mendengar. Nah, dampaknya kan akhirnya begitu. Semakin banyak orang yang mendengar, ya, otomatis orang itu akan percaya toh. Semakin banyak orang yang percaya. Ketika banyak orang memberikan atensi di satu titik yang sama, jadi kemungkinan untuk terjadi semakin besar. Saya ini bayangin kalau semua orang ngomong tentang kejelekan, yo prediksi sing bagus ngono lho. Tapi sekarang ini prediksi semua kan elek-elek kabeh toh. Dan itu didengarkan oleh segitu banyak orang, ribuan orang yang ngomong juga banyak banget gitu. Nah, ketika banyak atensi yang diberikan di situ, ya kemungkinan besar akan terjadi. Sangat bisa terjadi. Di sisi lain bahwa manusia sebenarnya satu kesatuan utuh dengan alam semesta ini kan ya. Betul. Maka ada perspektif lain juga, orang-orang yang sering membocorkan informasi-informasi seperti itu, bikin ramalan-ramalan meskipun sering ada yang jadi kenyataan gitu ya, umurnya nggak panjang. Iya, jarine ngono biyen. Makanya kalau orang zaman dulu itu ndak mau vulgar gitu. Karena ya dampaknya
akhirnya dampak karma itu kan ke dirinya sendiri. Misalnya ada potensi terjadi tsunami atau apa itu paling hanya sinyal aja, simbol-simbolnya aja, tapi tidak akan diceritakan ada tsunami besar terus gelombang setinggi sekian puluh meter, tidak akan seperti itu. Iya kalau bener enggak piye, karena itu mempengaruhi alam bawah sadar banyak orang loh. Benar. Misalnya nggak bener, kan aku lihat juga channel Mas Hendra atau Ngaji Roso, banyak orang-orang bikin ramalan dan Mbak KP terbukti loh. Iya. Dan bukan Mbak KP, sering tidak terbukti. Tapi senangnya orang-orang Indonesia itu yang model kayak gitu, itu gimana sih Bun sebenarnya? Ya mereka belum tercerahkan. Nah tugas kita untuk mendoakan supaya mereka tercerahkan. Oh gitu ya. Orang Indonesia itu senengannya kan sing klenik-klenik gitu, sing apa ya? Yo, ada hubungannya dengan ramalan, klenik, terus supranatural itu kan seneng banget toh. Iya. Orang-orang itu seneng sih nggak real. Aduh sorry yo. Iya. Kalau itu sih, kalau saya secara pribadi sih memang itu disengaja Bun, supaya orang yang tertarik dengan ramalan itu sudah ngumpul semuanya jadi satu, tinggal nanti dikasih pencerahan pelan-pelan gitu. Betul. Ya ujung-ujungnya jualan. Dan masyarakat kita itu banyak yang halu. Makin kesini makin banyak yang halu. Ya mungkin karena apa ya, hidup udah makin susah ya. Urip wis makin susah, cari penggawean juga susah, cari duit susah. Jadi orang itu akhirnya merasa terhibur dengan kehaluan-kehaluan itu. Makanya banyak banget tuh. Event itu tidak terjadi. Oke, ramalan akhir tahun bakal begini begitu. Tapi ketika akhir tahun terlewati, tidak terjadi juga. Dan itu mereka tidak berhenti, terus melakukan itu, terus memberikan informasi-informasi yang apa ya, tidak memberdayakan kalau menurutku ya. Nah, sesekali aku ngeramal yang baik gitu. Contohnya ya misalnya tahun 2024 itu ekonomi Indonesia itu bakal begini, atau mungkin masyarakat Indonesia itu bakal lebih maju cara berpikirnya atau apa. Terus golek duit gampang, cari pekerjaan mudah, semua bisnis berjalan dengan baik. Aku lebih memberdayakan toh. Benar. Kenapa enggak itu aja yang digaungkan, sugesti-sugesti positif itu aja. Itu bagian dari spiritual trap atau gimana kira-kira? Yang mana, yang ramalan? Iya. Menurutku ya. Iya. Apa yang menyebabkan orang terjebak model-model begitu? Faktornya apa saja? Aku khawatir salah, tapi aku jawab yang aman aja. Kita nggak ngerti toh, mereka yang suka memberikan ramalan itu backgroundnya seperti apa, basic keilmuannya seperti apa, latar belakang keluarganya bagaimana. Betul, latar belakang keluarga dan segala macam, kepentingannya apa. Tapi kalau aku lihat ya semua itu bagian dari branding sih. Ujung-ujungnya bisnis spiritual. Bisnis spiritual. Menarik ya, bisnis spiritual. Lah iya tuh, ujung-ujungnya kan begitu, untuk menarik massa supaya banyak orang yang percaya, terus orang itu berbondong-bondong datang ke tempatnya. Terus ya kembali lagi, karena banyak yang suka ramalan, akhirnya banyak orang yang minta bantuan untuk meramal masa depannya dan segala macam. Padahal masa depannya nggak perlu diramal, apa yang kamu kerjakan sekarang yaitu nanti potensinya gitu. Yang ramai sekarang justru membasmi dukun gitu, membasmi dukun santet gitu ya Bun ya, perang gaib gitu ya Bun ya. Wah itu ramai banget itu sekarang gitu. Di mana-mana banyak gitu. Banyak, aku kan suka kepoin juga. Gitu ya. Terus orang-orang yang biasanya datang ke tempat-tempat seperti itu tuh menurut Bunda orang dalam apa ya, level of consciousness yang seperti apa kira-kira? Orang bingung. Orang bingung karena nggak punya pegangan. Gitu ya. Nah, kalau dia nggak bingung ya nggak mungkin lari-lari tuh. Udah fokus dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia rencanakan, dan apa yang dia yakini. Nah, orang kalau masih lari-lari kayak gitu,
masih datang ke tempat ini tempat itu, meramal masa depan dan segala macam. Ya wong bingung menurutku ya. Tapi kan untuk menuju proses orang itu benar-benar bisa bisa dikatakan lungguh gitu ya, segala sesuatunya bisa ditangani sendiri, itu tidak gampang ya Bun ya. Mungkin melalui proses seperti itu dulu barangkali ya. Bisa jadi mungkin karena mereka nggak ada backgroundnya ya, nggak ada pondasinya. Kalau sudah punya pondasi dari awal, dari kecil, ya nggak akan sempat keliling-keliling begitu. Terus orang itu level keimanan kan beda-beda. Ya keimanan itu kepercayaan ya. Level kepercayaan terhadap dirinya itu juga beda-beda. Jadi kalau misalnya masih berproses mencari ya iku wong bingung. Terus yang kedua ya dia sebenarnya belum percaya dengan dirinya sendiri gitu. Dengan dirinya sendiri aja loh. Dia masih belum bisa percaya. Oke. Ada tambahan tentang ramalan Bu sebelum saya masuk ke ranah yang lebih rasional? Iya. Ya udahlah berhentilah ya, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak. Indonesia itu tidak butuh yang seperti itu. Indonesia itu butuh gerakan-gerakan yang memberdayakan. Butuh prediksi-prediksi yang itu bisa membangun banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya itu tentang penderitaan, tentang bahaya, tentang apa ya kebanyakan itu bencana dan segala macam, udahlah dikit sendiri aja, disimpan aja. Taruhlah mau menyampaikan, ya mungkin dengan kalimat yang lebih positif ya. Oke, mungkin ya perkuat keimanan atau perbanyak wirid atau apa. Tapi jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif, apalagi cerita-cerita negatif. Karena ketika itu didengar, dilihat banyak orang, dan itu diyakini oleh orang segitu banyak, kasihan yang dengar. Pertama toh, ketika ada banyak atensi di titik itu, ya kemungkinan besar akan terjadi. Bagaimana dengan indigo juga itu? Sama. Ya. Orang indigo yang akunya indigo juga nggak selalu, nggak selalu terbukti kan. Udah deh, Indonesia itu udah cukup sulit kondisinya. Ojo ditambah-tambahi gitu loh. Ayo kita bergandengan tangan ya untuk saling memberdayakan satu sama lain. Kalau misalnya tidak bisa dengan aksi, ya udahlah keluarkan kalimat-kalimat yang baik aja. Biar apa? Ya biar kondisi negara ini juga semakin kondusif. Kan itu untuk kepentingan banyak orang. Cari duit itu caranya tidak selalu dengan cara seperti itu. Berarti cukup BMKG aja yang menjadi peramal ya? Betul. Yang lain jangan ikut-ikut. Meskipun ramalannya juga sering meleset ya? Iya. Yang lain jangan ikut-ikut. Oke. Bunda Awan, sekarang saya ingin mendapatkan nasihat ya terkait dengan, kan banyak ini anak-anak ini, kebetulan dunia saya itu setiap hari saya bergelut dengan anak-anak yang usianya 15-20 tahun gitu Bunda. Faktor yang agak susah itu kalau sudah ketemu orang males kayak pinggir saya sebelah kiri. Yang mana ini? Ngangkatnya susah banget. Padahal menurut saya memang yang harus ditanamkan kepada anak-anak di golden age itu memang satu. Kalau menurut saya ya, jangan sampai jadi orang malas. Nah, nasihatnya Bunda untuk orang-orang yang malas apa nih? Orang yang dalam tanda kutip malas, itu bisa jadi tidak karena dia menginginkan kemalasan itu. Kita harus lihat lagi ke belakang apa yang terjadi di belakangnya gitu. Anak zaman sekarang ya itu nggak bisa dengan kalimat. Anak zaman sekarang itu dia akan lebih bisa menerima teladan baik daripada sebuah nasihat. Setauku ya, tapi nggak ngerti lah di belahan bumi yang lain itu masih sangat mudah untuk menerima nasihat. Tapi setauku di lingkunganku
nggak bisa seperti itu. Harus dengan teladan. Teladan itu berarti dari rumah dulu, karena pendidikan utama yang terbaik dan yang pertama itu adalah di rumah. Jadi kita lihat dulu tuh di rumahnya itu apa yang terjadi gitu. Teladan itu harus dari rumah. Setelah itu baru nanti keluar di lingkungan dia terdekat, bisa di sekolah, bisa di kampung, bisa di kompleks atau tempat dia di mana dia gaul gitu.